lagi dengan saya Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai tukar dan balance of payment di dalam chapter 26 buku Michael Parkins. Ada baiknya kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah bagaimanakah nilai tukar itu ditentukan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang interest rate parity dan purchasing power parity, atau yang kita sebutkan di sini paritas suku bunga dan paritas daya beli. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang alternatif daripada kebijakan nilai tukar dan efeknya. Dan terakhir kita akan membahas tentang balance of payment dan menjelaskan sebab-sebab apa terjadi defisit internasional. Nah, nilai tukar. Nilai tukar pada dasarnya suatu harga dari satu mata uang, untuk mata uang yang lain. Kemudian di dalam nilai tukar atau exchange rates itu pada dasarnya perbandingan antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Nah, nilai tukar, kalau nilai tukar itu jatuh maka dinamakan dengan currency depreciation. Selanjutnya apabila meningkat maka dikatakan dengan currency appreciation. Nilai tukar itu pada dasarnya merupakan suatu harga. Nilai tukar adalah harga di mana satu mata uang diperbandingkan dengan mata uang yang lain, tapi dengan syarat-syarat atau ketentuan atau kondisi tertentu. Sama dengan semua harga, nilai tukar itu ditentukan oleh pasar. Biasanya pasar yang ada yang kita namakan dengan foreign exchange rate market. Kemudian bagaimanakah pasar nilai tukar, ya, pasar valuta asing itu ada? Tentunya ada demand dan kemudian ada supply. Demand itu tergantung pada nilai tukar itu sendiri, kemudian permintaan dunia untuk ekspor, kemudian interest rates yang ada di dalam negeri, dan kemudian adalah nilai tukar di masa yang akan datang. Nah, sama dengan hukum permintaan pada pasar-pasar yang lain, diberlakukan namanya hukum permintaan untuk nilai tukar valuta asing. Nah, permintaan untuk valuta asing pada dasarnya dipengaruhi oleh efek ekspor dan efek daripada
profit di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat kurva permintaan di dalam pasar foreign exchange rates seperti ini. Kalau exchange rate itu meningkat, maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa peningkatan di dalam exchange rate akan menurunkan jumlah kuantitas daripada uang US dollar di sini yang diminta. Kemudian apabila tingkat exchange rate itu jatuh, maka akan meningkatkan kuantiti daripada dolar yang diminta. Nah, kita setelah membicarakan demand, kita bicara tentang supply di dalam foreign exchange rates. Kuantitas daripada foreign exchange rate itu tergantung dari beberapa faktor, yaitu exchange rate itu sendiri, kemudian permintaan untuk import. Ini dalam hal ini kita membicarakan kasus Amerika, berarti US demand for import, kemudian tingkat suku bunga yang ada di dalam negeri Amerika, kemudian negara lainnya. Dan berikutnya adalah tingkat nilai tukar di masa yang akan datang yang diharapkan. Sama dengan permintaan, ada hukum penawaran untuk nilai tukar asing atau valuta asing di sini. Nah, nilai tukar dia akan mempengaruhi banyaknya dolar yang akan disuplai, yang akan ditawarkan dengan suatu alasan, yaitu dampak daripada import, kemudian profit di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bahwasannya kurva penawaran untuk exchange rate seperti ini, dia memiliki sumbu, dia memiliki sloping up, ya, upward sloping. Kemudian apabila exchange rate meningkat, maka kuantitasnya akan meningkat. Apabila exchange rate itu turun, maka dengan demikian kuantitasnya akan turun. Sama dengan hukum penawaran yang lain. Apabila demand dan supply dipertemukan, maka kita akan memperoleh namanya keseimbangan pasar, market equilibrium. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa misalnya mula-mula terjadi keseimbangan di mana exchange rate adalah sebesar 100 yen per dolar, kemudian kuantiti di dalam keseimbangannya adalah 1,5 triliun di sini. Apabila tingkat suku bunganya ada tingkat nilai tukarnya berada di atas equilibrium di sana, maka dengan demikian adanya surplus pada yen per dolarnya sekian ini, yaitu sebanyak 150, selisihnya sedemikian rupa. Apabila exchange rate-nya di bawah 100, katakanlah adalah di 50 di sini, berarti ada kekurangan pada yen, yaitu 50 yen per dolarnya. Nah, selanjutnya kita selanjutnya akan mengetahui
bagaimanakah exchange rate itu berfluktuasi. Nah, di sini demand permintaan, kurva permintaan di sini dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Apabila dia ke kiri dikatakan permintaan itu turun, kemudian kalau ke kanan permintaan itu meningkat. Masih sama dengan slide sebelumnya, apabila meningkat dan menurun. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan apa-apa saja yang mempengaruhi exchange rate. Salah satunya adalah hukum satu harga. Apabila suatu barang itu dipasarkan ke tempat dimanapun juga, pada prinsipnya bahwa harga itu akan sama di semua lokasi pada prinsipnya. Kemudian tidak ada round trip di dalam profit, artinya bahwa penggunaan mata uang untuk mata uang A untuk membeli mata uang B dan sebaliknya menggunakan mata uang B untuk membeli mata uang A. Ini tidak ada biaya apapun juga. Berikutnya adalah prinsip paritas suku bunga. Pada prinsipnya dengan adanya paritas suku bunga itu dia akan mempengaruhi besaran daripada exchange rate. Hal berikutnya adalah paritas daya beli. Jadi dengan adanya suatu mata uang tertentu untuk nilai barang dan jasa tertentu, berapa banyak yang akan dibeli karena mata uang berbeda-beda, pada prinsipnya bahwa nilai tukar akan terbentuk dengan adanya purchasing power parity, paritas daya beli antar negara, di mana setiap negara menggunakan mata uang masing-masing. Hal berikutnya yang mempengaruhi nilai tukar adalah hal spekulasi. Spekulasi di dalam trading karena harapan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian berikutnya adalah nilai tukar yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, kita bisa membuat rumusan real exchange rate. Real exchange rate adalah nilai tukar nominal dikalikan dengan harga domestik dibagi dengan harga internasional. Nah, kita bisa mendefinisikan juga namanya pair, ya, ini masih sama, nilai tukar nominal dikalikan dengan harga domestik dibagi dengan harga internasional. Kita bisa membalik dengan berapa besar nilai tukar nominal, ya. Ini hanya dibolak-balik secara aljabar. Nah, bagaimanakah pemerintah masing-masing negara melakukan kebijakan atas nilai tukar? Ada 3 kebijakan yang digunakan atau sistem nilai tukar yang digunakan, yaitu flexible exchange rate,
Nah, bagaimana kebijakan nilai tukar itu bisa dilakukan? Nah, katakanlah fixed exchange rate. Fixed exchange rate pada prinsipnya bahwa di dalam fixed exchange rate apabila terjadi ketidakseimbangan, ya, equilibrium itu tidak bisa dicapai, maka pihak pemerintah akan melakukan campur tangan. Misalnya exchange rate yang ditentukan misalnya sebesar 100 di sini, apabila terjadi peningkatan permintaan dari D0 ke D1, maka dengan demikian akan terjadi keseimbangan di pertemuan berikutnya antara supply dan demand. Karena targetnya adalah yang di sumbu dasar ini, maka dengan demikian ini bisa dilakukan dengan mengurangi demand. Maka dengan demikian exchange rate tetap pada sebesar 100. Bagaimana crawling peg dan seterusnya ini ditentukan atas dasar state of economy atau keadaan ekonomi. Jadi misalnya Cina menentukan berapa nilai tukar yang semestinya itu atas dasar mereka memiliki keadaan ekonomi. Nah, di dalam perdagangan internasional tentunya sumber mana yang akan diperoleh setiap negara. Setiap negara pada dasarnya memiliki balance of payment. Di dalam balance of payment itu ada current account, kemudian capital dan financial account, dan terakhir adalah official settlement account. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam pasar Loan-Able Fund Global. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan hal sebagai berikut. Katakanlah pada awal mulanya adalah pasar Loan-Able Fund di dalam global market terjadi keseimbangan seperti ini. Kemudian di dalam international borrower, kalau yang borrower itu adalah internasional, berarti yang lender adalah dari domestik. Sebaliknya, yang di dalam international lender, maka dengan demikian yang menjadi borrower adalah domestik. Keadaannya seperti ini, di mana di dalam suatu international borrower tingkat keseimbangannya ada di atas global market, sedangkan di dalam international lender keseimbangannya adalah di bawah global market. Oleh karena itu, maka dengan demikian ada namanya net foreign borrowing di dalam international borrower. Nah, karena kenapa muncul ini? Karena keseimbangan yang tercapai di sini dia di atas global market. Sebaliknya untuk yang international lender seperti ini, karena keseimbangannya ada di bawah global market, maka oleh karena itu muncul namanya net foreign lending. Demikianlah pertemuan kita di dalam exchange rates di dalam perkuliahan ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.